Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, Rin Arenal Anggraini, dengan NIM 192100013, ingin mempresentasikan tentang tasyrik pada masa sahabat kecil dan tabi'in bersama sahabat Ririn, yakni Anindya dan Dianta. Langsung masuk. Pertama, tentang kondisi tasyrik pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Nah, di sini pada masa tasyrik, pada masa sahabat kecil, ini dipengaruhi oleh dua dinasti yang besar, yakni dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kita bahas satu persatu dari dinasti Umayyah. Dari dinasti Umayyah berkuasa selama kurang lebih 89 tahun, yakni pada tahun 41 Hijriah atau sekitar 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, pada masa dinasti Umayyah, di sini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan Khawarij. Apa itu golongan Khawarij? Yakni gambaran politik mereka mengancam untuk membunuh raja yang zalim dan keluarganya, berpendapat bahwa pemerintahan Islam tidak terbatas dalam keluarga orang-orang tertentu. Mereka yang menentang kekuasaan Muawiyah karena dianggapnya menyeleweng dari ajaran Islam. Selanjutnya, golongan yang kedua yakni Syiah. Golongan Syiah. Slide. Nah, yang kedua ini golongan Syiah. Apa itu golongan Syiah? Yang menentang kekuasaan Umayyah karena dalam pandangan mereka Muawiyah telah merampas kepemimpinan Ali dan keturunannya. Nah, salah satu pandangannya dalam politik, mereka berpendapat bahwa pemerintahan itu hak Ali dan keluarganya. Maka dari sini dapat dikatakan, disimpulkan bahwa Syiah ini itu tidak kurang menyukai terhadap kekuasaan Umayyah, seperti itu. Selanjutnya yakni golongan yang ketiga, golongan jumhur ulama. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa golongan jumhur ulama ini dapat disebut juga sebagai kelompok Murji'ah, yang dimana mereka datang sebagai penengah antara Muawiyah dan Syiah. Nah, dalam perkembangan tasyrik pada masa awal dinasti Umayyah tidak berbeda dengan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di mana tidak ada ulama yang membahas secara khusus tentang fikih, namun perluasan wilayah yang sangat pesat mengakibatkan terpencarnya para ulama ke berbagai daerah, serta terjadilah pertentangan sehingga terjadilah pertengkaran akibat perpecahan yang menjadikan beberapa kelompok, sehingga sistem musyawarah yang ada pada masa sebelumnya menjadi luntur. Selanjutnya, pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah berkuasa kurang lebih yaitu pada tahun 132 Hijriah atau sekitar 750 Masehi sampai 656 Hijriah dan 1000 atau sekitar 1258 Masehi. Nah, di sini ada dua periode. Yang pertama periode pada masa sekitar tahun 750 Masehi sampai 945 Masehi. Yang dimana pada masa ini pemerintahan Abu Abbas menjadi Al-Mustakfi. Kemudian selanjutnya pada periode kedua adalah pada masa antara tahun 945 sampai tahun 1298 Masehi, yaitu pada masa Al-Mu'ti sampai Al-Mu'tasim. Selanjutnya bakal dijelaskan sama sahabat kita, yakni saudari Anindya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber rujukan penetapan tasyrik pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Nah, pada masa ini sumber yang dipakai itu tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Yang pertama yakni Al-Quran. Nah, pada masa ini Al-Quran berada pada posisi pertama sebagai rujukan pembentukan hukum. Nah, Al-Quran yang telah terkodifikasi sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan mengalami perbaikan bentuk tulisan dan pemberian harokat serta barisan. Yang kedua yakni As-Sunnah. Para sahabat kecil dan tabi'in lalu merujuk pada As-Sunnah. Bila dalam mengistinbatkan hukum tidak ditemui dasar-dasarnya pada Al-Quran.
Nah, pada masa ini perkembangan as-sunnah bertahap pada setiap periode. Dari inisiatif meriwayatkan, kemudian meriwayatkannya sampai pembukaan as-sunnah yang pertama, yaitu kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Yang ketiga yakni perluasan wilayah yang terjadi pada dinasti Muawiyah dan Abbasiyah mengakibatkan proses ijma para sahabat kecil dan tabi'in sedikit terhenti. Permasalahan jarak yang sangat jauh untuk melakukan perkumpulan tidak memungkinkan sebagaimana yang bisa dilakukan pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Yang terakhir yakni ro'yu. Ro'yu ijtihad para ulama dengan mencurahkan segala kemampuannya yang disandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi alternatif dalam menetapkan hukum. Hal ini tergambar jelas dari diri para ulama dalam menghadapi tuntutan hukum dengan kondisi sosial politik yang terjadi pada saat itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dianita. Baik, materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan hukum Islam. Pertumbuhan hukum Islam pada masa sahabat kecil dan tabi'in ada beberapa faktor, yaitu ada 5. Yang pertama adalah perluasan wilayah. Wilayah kekuasaan yang luas pada masa ini menjadikan para ulama menyebar ke berbagai daerah sebagai qadhi atau sebagai transmigran yang menuntut ilmu. Dan keberadaan para ulama ini di setiap daerah itu menjadi rujukan tanya bagi umat Islam yang menentukan sebuah hukum. Sehingga ulama yang tersebar di kota-kota memberanikan diri untuk mengeluarkan fatwa demi mengisi kekosongan hukum yang disandarkan pada pemahamannya Al-Quran dan Sunnah. Dari sini muncul perbedaan fatwa pada setiap ulama karena tingkat pemahaman dan kecerdasan berpikir yang berbeda. Yang kedua adalah perhatian penguasa terhadap perhatian penguasa terhadap keilmuan, yakni pertumbuhan hukum Islam memang lebih tampak pada Abbasiyah kan. Jadi pada penguasa Abbasiyah ini mencurahkan perhatiannya tidak hanya pada politik, sebagaimana Bani Umayyah. Jadi mereka juga menekankan kepada sisi agama dan keilmuan. Fasilitas keagamaan dan keilmuan yang mereka bangun melahirkan para fuqaha yang diharapkan dapat menjadi qadhi yang merealisasikan tujuannya. Yang ketiga adalah kebebasan menjadi posisi besar dalam pencurahan pendapat dan berpikir bebas yang diberikan oleh para penguasa mempengaruhi pada pertumbuhan hukum Islam pada saat itu. Ulama bebas berijtihad sesuai dengan pemikirannya dan pemahaman terhadap Quran dan Sunnah, sehingga masalah yang diajukan pada para ulama akan memperoleh hukum yang berbeda dengan ulama lain. Yang keempat adalah pembukuan berbagai ilmu pengetahuan. Proses kodifikasi berbagai macam keilmuan merupakan faktor dari besarnya tumbuhnya hukum Islam. Dengan adanya kodifikasi ini, maka para ulama atau setiap orang dapat mempelajari sebuah keilmuan dengan mudah dan mempercepat proses transfer ilmu. Dan yang terakhir adalah munculnya imam madzhab. Munculnya imam madzhab memiliki pengaruh tersendiri dalam pertumbuhan hukum Islam. Dan produk yang dihasilkan dari kecerdasan dan pemahaman yang tinggi terhadap Al-Quran dan Sunnah, bahkan dari produk hukum dihasilkan oleh imam madzhab masih jelas sampai sekarang. Dan yang terakhir adalah penerapan tasyrik pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Dalam penerapannya, mereka merujuk secara tekstual, kemudian mempelajari hasil ijma'nya, dan memberi fatwa-fatwa dalam ra'yu yang mereka tetapkan pada penasyrikan hukum.
Eh, Segitu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.